Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama AF Channel, belajar untuk berbagi. Kali ini kita akan belajar matematika. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan materi pembelajaran berikutnya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing agar supaya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelesaian soal-soal nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan bab yang pertama pada semester pertama di kelas 9 ini, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Pada bilangan berpangkat nanti ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pada bilangan berpangkat nanti ada bilangan berpangkat bulat, ada bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat bulat nanti ada 3, ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Kemudian di sini ada mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif dan sebaliknya. Pada pangkat pecahan nanti ada operasi bilangan berpangkat pecahan, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan. Sedangkan pada bilangan bentuk akar nanti ada operasi bilangan bentuk akar, ada sifat-sifat operasi bilangan bentuk akar, kemudian Anda merasionalkan penyebut bentuk akar. Ini akan kita pelajari secara garis besar ada di sini. Baik, kita lanjutkan. Pada materi kelas 9 di semester pertama ini, pada bilangan berpangkat pada pertemuan kali ini, ada 3 yang akan kita bahas, yaitu pengertian bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat positif, dan bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Jadi 3 ini yang intinya yang akan kita bahas di pada pertemuan kali ini. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bilangan berpangkat, bilangan positif, berpangkat bilangan negatif, dan berpangkat 0. Kemudian mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah pengertian bilangan berpangkat, bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Di sini bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A adalah bilangan dasar atau pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Penulisannya di sini A lebih besar dan N-nya lebih kecil berada di atas. Kesalahan yang mendasar kebanyakan kita penulisannya ini yang suka keliru, sehingga A pangkat N ini tidak terlihat sebagai pangkat. Jadi dasarnya adalah penulisan yang betul, bahwa A lebih besar dan N lebih kecil berada di atas. Kalau penulisannya salah, berarti ketelitian dan kesabarannya juga sudah dianggap berkurang. Penulisannya harus betul ya, jadi jangan salah. Kemudian jika A pangkat N, ini artinya adalah A kali A kali A kali A. A-nya sebanyak N. Berarti kalau A pangkat 3, nanti A kali A kali A, A-nya ada 3. Kalau A pangkat 10, berarti A kali A kali A, dan seterusnya A-nya ada 10. Atau bisa jadi ditulis seperti ini, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, di mana A-nya sebanyak N. Ini dasarnya. Karena kebanyakan kita kadang-kadang ditanya, berapa 3 pangkat 2? Kalau spontan bisa dijawab 6. Ya. Jadi harus berpikir terlebih dahulu bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang, di mana A pangkat N artinya A kali A kali A sebanyak N. Ya. A-nya sebanyak N. Ini dasarnya. Kita lanjutkan. Bilangan berpangkat positif. Nah, bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang eksponen atau pangkatnya bilangan positif. A pangkat N di sini N-nya adalah bilangan positif. Nah, contohnya
Jabarkan dan sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Perintahnya jabarkan. Jabarkan berarti kita uraikan, kemudian sederhanakan. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Bukan selesaikan ya. Beda pertanyaannya. Jadi di dalam matematika jika kita mengerti bahasa pertanyaannya, itu membantu kita dalam menjawab atau memudahkan kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini yang ditanya, yang diperintahnya adalah jabarkan dan sederhanakan ya. Jadi jabarkan dan sederhanakan. Baik, kita jabarkan dan sederhanakan satu persatu dari ABCD yang ada di sini. Yang pertama adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini kita 2 pangkat 4 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 4. Dikali 2 pangkat 3 kita jabarkan jadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, kurungnya kita buka, maka menjadi seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ternyata 2-nya ada 7 ya. Sehingga kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 7. Dan ini bisa menjadi lebih mudah apabila 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, ini 2-nya harus sama ya, harus sama-sama 2. Kalau salah satunya tidak 2 berarti tidak bisa. Di sini harus sama. Berarti 2 pangkat 4 tambah 3 berarti 2 pangkat 7. Nah, ini nggak pakai penjabaran lagi, tapi langsung memanfaatkan karena bilangan dasarnya sama. Sehingga kita dapati sifat perpangkatan yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jabarkanlah yang B, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6. Nah, kita tulis di sini, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6, penulisannya kita rubah menjadi 3 pangkat 8 per 3 pangkat 6, jadi pecahan. 3 pangkat 8-nya kita jabarkan dan 3 pangkat 6-nya juga kita jabarkan. Sehingga kita dapati seperti ini. Kemudian kita karena pembilang dan penyebut di sini banyak yang sama, jadi kita bisa sederhanakan lagi seperti ini. Nah, ini yang sama kita beri warna sama, kemudian kita coret, artinya kita bagi 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3 juga 1, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 juga 1, 3 dibagi 3 juga 1. Perkalian dengan 1 hasilnya tetap. Yang tersisa adalah 3 dikali 3. Sehingga hasilnya sederhananya adalah 3 pangkat 2. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk yang lebih mudah, ya, ini 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6, karena 3-nya sama, berarti tinggal kalau dibagi berarti pangkatnya yang kita kurangi. 3 pangkat 8 dikurang 6. Jadi 3 pangkat 2. Sehingga sifat perpangkatan yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau di sini dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau dikali tadi berarti pangkatnya ditambah. Yang pertama tadi dikalikan. Kita lanjutkan yang ke C, yaitu 4 pangkat 3 berpangkat 2. 4 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, di sini kita selesaikan 4 pangkat 3 pangkat 2, berarti 4 pangkat 3-nya ada 2. Yang 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 3-nya kita jabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4, karena 4-nya ada 3, dikali 4 pangkat 3 lagi, 4 kali 4 kali 4. Sehingga kurungnya kita buka menjadi seperti ini, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4-nya jadi ada 6, maka menjadi 4 pangkat 6. Sehingga kalau kita buat lebih mudah, 4 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini supaya pangkat menjadi 6 berarti pangkatnya dikali kalau dikurung. Jadi 4 pangkat 3 kali 2, jadi 4 pangkat 6. Ini dapat sifat yang ketiga. A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan yang D, yaitu 4 kali 5 pangkat 3. Nah, ini kita coba jabarkan dan sederhanakan. 4 kali 5 pangkat 3 berarti 4 kali 5-nya ada 3. 4 kali 5 dikali 4 kali 5 dikali 4 kali 5. Kemudian kurungnya kita buka menjadi seperti ini, 4 kali 5, 4 kali 5, 4 kali 5.
kemudian kita dekati yang sama menjadi seperti ini. 4 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga 4 perkalian 4-nya di sini ada 3, berarti 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 4-nya ada 3, berarti 4 pangkat 3. 5-nya juga ada 3, berarti 5 pangkat 3. Sehingga kalau kita buat lebih mudah, 4 kali 5 pangkat 3, ini menjadi 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Sehingga dapat sifat yang keempat, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sifat-sifat ini yang akan kita manfaatkan dalam penyelesaian soal-soal nanti. Kemudian yang E, 2/3 pangkat 4. 2/3 pangkat 4 berarti 2/3-nya ada 4 ya. Berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, ini kita kalikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 karena perkalian dalam pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, ini pembilangnya 2, kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Penyebutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga kita dapati 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4, 3-nya juga ada 4, 3 per 3 pangkat 4. Sehingga lebih mudahnya adalah di sini 2/3 dalam kurung pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini adalah sifat yang kelima. A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat-sifat ini akan kita gunakan. Kesimpulannya, kesimpulan sifat perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini pangkatnya, bilangan dasarnya sama, pangkatnya beda, maka kita sederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dibagi, pangkatnya dikurang, kalau dikali, pangkatnya ditambah. Nah, di sini, kalau ada kurungnya, A pangkat M dalam kurung pangkat N, ini menjadi A pangkat M dikali N. Dan yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang kelima, A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini sifat-sifat yang kita temukan dalam penyelesaian soal tadi. Ini akan kita gunakan dalam memudahkan penyelesaian soal-soal ya. Baik, kita coba ini. Nah, ini baru sederhanakan soal berikut. Ada 4 ABCD. Yang pertama kita coba penyelesaian 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. 4-nya sudah sama, berarti 4-nya langsung saja 4 kali 3 tambah 2, jadi 4 pangkat 5 ya. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Di sini ada bagi, ada kali, 2-nya tetap sama. Berarti kalau dibagi, nah itu kan dikurang. Kalau dikali berarti ditambah pangkatnya. Ya. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 4 ditambah 5. 2 pangkat dikurang 6 dikurang 4, 2. 2 tambah 5, 7. Berarti 2 pangkat 7. Yang C, 4 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 per 4 pangkat 2 dikali 6 pangkat 5. Nah, di sini kita samakan saja yang sama, 4 pangkat 3 dengan 4 pangkat 2. Dan 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 5. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurang. Ya. Berarti 4 pangkat 3 dikurang 2 dikali 6 pangkat 2 dikurang 5. Atau 4 pangkat 1 dikali 6 pangkat min 3. Nah, pangkat min 3 tidak bisa diselesaikan. Nah, ini tidak bisa dihitung, harus dirubah dulu menjadi pangkat positif. Nanti akan dipelajari pangkat negatifnya ya, tapi ini untuk melanjutkan kita tulis saja. Jadi, penulisannya adalah 4 dikali 6 pangkat 3. Jadi, pangkat negatif perkalian ini menjadi penyebut, menjadi pembagi dengan catatan pangkatnya menjadi positif. Kemudian yang D, 4 X pangkat 3, Y pangkat 5 per 18X. X ini berarti X pangkat 1 ya. Y pangkat 6. 4 dengan 18, X dengan X, Y dengan Y. Berarti 4 dengan 18 kali X. X-nya 3. 3 dikurang 1.
Y-nya 5 dikurang 6. Sehingga 4 per 12 ini kita bagi 2, sehingga menjadi 2 per 9. X pangkat 3 dikurang 1 menjadi X pangkat 2. 5 dikurang 6 menjadi min 1. Nah, ini ketemu lagi pangkat negatif. Pangkat negatif kita jadikan pembagi jadi pangkat positif ya. Jadi hasilnya 2X pangkat 2 per 9Y pangkat 1. Satunya tidak ditulis ya. Kemudian ini sudah D. Nah, inilah penggunaan rumus-rumus yang tadi, kesimpulan dari operasi perpangkatan untuk memudahkan dalam penyelesaian soal-soal. Kita lanjutkan pada berikutnya adalah bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, ini ada barisan bilangan. Yang pertama 27, 9, 3, 1, 1 per 3, 1 per 9, 1 per 27. 3 yang merah ini kita rubah menjadi perpangkatan, jadi 3 pangkat 1. 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2, dan 27-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian kita lihat lagi bahwa 27 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. 9 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian 3 menjadi 3 pangkat 1, maka kalau ini pangkatnya 3, 2, 1, dan seterusnya, ini pangkatnya berkurang 1. Sini menjadi 3 pangkat 0, nah ini menjadi 3 pangkat min 1, ini menjadi 3 pangkat min 2, dan 3 pangkat min 3. Kita lihat lagi barisan bilangan yang kedua, yaitu 125, 25, 1, 25, 5, 1, 1 per 5, 1 per 25, 1 per 125. Nah, 5-nya ini kita rubah menjadi 5 pangkat 1, 25-nya menjadi 5 pangkat 2, dan 125-nya menjadi 5 pangkat 3. Kemudian kita jadikan perpangkatan dengan bilangan dasar yang sama, yaitu 5. Kalau tadi bilangan dasarnya 3, di sini bilangan dasarnya 5. Maka 125 itu sama dengan 5 pangkat 3, 25 itu 5 pangkat 2, 5 itu adalah 5 pangkat 1, dan 1 itu berarti 5 pangkat 0. Kemudian 1 per 5 itu ini ya, 5 pangkat min 1, 1 per 25, 5 pangkat min 2, dan 1 per 125, 5 pangkat min 3. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, 3 pangkat 0 ini sama dengan 1. Di sini juga 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 juga 1. Maka kesimpulannya adalah berapapun A kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jika A-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau A-nya 0 ini berarti nggak berlaku. Kalau 0 pangkat 0 ini tidak 1, tidak berlaku. Selain 0 A-nya ya. Jadi berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. 100 pangkat 0 1. 1000 pangkat 0 1. Min 25 pangkat 0 juga tetap 1. Itu. Pangkat 0 berarti hasilnya adalah 1. Kemudian pangkat negatif. Pangkat negatif tadi saya katakan tidak bisa diselesaikan, harus dirubah menjadi pangkat positif. Nah, di sini 3 pangkat min 1 harus dirubah menjadi 1 per 3 pangkat 1. Baru bisa dilihat hasilnya. 3 pangkat 1 itu adalah 1 per 3. Hasilnya adalah 1 per 3. 3 pangkat min 3, nah ini pangkat min 3 harus dirubah menjadi pangkat positif. Berarti 1 per 3 pangkat 3. Baru bisa diselesaikan, hasilnya adalah 1 per 27. Kemudian 5 pangkat min 2 di sini harus dirubah menjadi 1 per 5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1 per 25. Ini hasilnya. Jadi bilangan berpangkat negatif tidak bisa diselesaikan, tapi harus diselesaikan dulu menjadi pangkat positif, baru bisa dihitung ya, diselesaikan. A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N, atau 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Nah, ini kesimpulannya. Pangkat negatif bisa menjadi pangkat positif seperti ini, pangkat positif seperti ini bisa menjadi pangkat negatif seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan kesimpulan sifat bilangan berpangkat 0 dan negatif. Bilangan berpangkat 0 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, artinya berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1.
Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif A pangkat min N sama dengan, kalau mau diselesaikan harus dirubah dulu menjadi pangkat positif, yaitu 1 per A pangkat N. Ini menjadi 1 per A pangkat min N, atau A sama dengan A pangkat N. Nah, ini ya. Jadi pangkat negatif harus dirubah menjadi pangkat positif kalau mau diselesaikan. Kita lanjutkan contoh soal ya. Nah, ini selesaikan. Nah, berarti kita cari hasilnya kalau selesaikan. Baik, yang pertama 10 pangkat 0. Nah, tadi saya katakan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1. Demikian juga min 27 pangkat 0 hasilnya pasti 1 juga. 4 pangkat min 3, nah ini tidak bisa diselesaikan karena pangkatnya negatif. Harus dirubah dulu menjadi pangkat positif, menjadi 1 per 4 pangkat 3. Nah, baru kita selesaikan 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Berarti hasilnya adalah 1 per 64. Yang D, 6 dikali 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3-nya di sini kita jadikan pangkat positif dulu, menjadi 6 dikali 1 per 2 pangkat 3. Kemudian 6-nya tetap 1 per 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 1 per 8. 6 dikali 1 per 8 menjadi 6 per 8. Disederhanakan lagi, dibagi 2, 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4, berarti hasilnya 3 per 4. Nah, ini selesainya, hasilnya ya. Kemudian yang E, 1 per 4 pangkat min 2. Nah, ini pangkat negatif. Dirubah dulu jadi pangkat positif, seperti rumus kesimpulan yang tadi, menjadi 1 dikali 4 pangkat 2. 1 dikali 4 pangkat 2, 16. Berarti 1 kali 16, 16 hasilnya. Kemudian yang F, 5 per 5 pangkat min 2. 5 pangkat min 2-nya juga kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Menjadi 4 dikali, nah ini kita kalikan dulu ya. Maaf, ini belum dirubah, kita rubah dulu. Kita pisahkan dulu maksudnya, baru kita rubah. 4 kali 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat min 2, ini sama saja dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25, berarti hasilnya adalah 100. Demikian penjelasan pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dengan baik, agar supaya nanti bisa dipahami dalam penyelesaian soal-soal. Kalau memang belum bisa memahami dengan sekali melihat, ya dicoba diulangi, dilihat videonya berulang-ulang supaya bisa dipahami dengan baik. Kemudian ini ada soal latihan ya, supaya bisa dikerjakan. Kalau kalian bisa mengerjakan soal ini artinya kalian sudah memahami, tapi kalau kalian belum bisa mengerjakan ini berarti kalian belum bisa, masih kurang memahami. Sebaiknya diulang-ulang kembali untuk melihat apa yang sudah ditayangkan di depan tadi. Demikian apa yang ditampilkan dari AF Channel untuk kali ini, belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.